Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kembali kita bersama akan membaca serta merenungkan firman Tuhan mengawali hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu di pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang kembali Tuhan percayakan kepada kami, untuk kami boleh kembali menjalani kehidupan ini dengan segala rencana dan tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan. Sebelum kami memulai dengan semua itu ya Bapa, kami juga membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, sehingga firman-Mu yang senantiasa akan mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami hidup sebagai anak-anak-Mu. Kami percayakan semuanya di dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari Injil Matius pasal 9 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Injil Matius pasal 9 ayat 2 sampai dengan 8 katakan demikian. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu itu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah orang kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, orang yang sedang menderita sakit pastinya atau pada umumnya menginginkan kesembuhan. Bagi orang percaya, tentunya mereka akan datang kepada Yesus untuk meminta pertolongannya. Saudara, memang tidak setiap permohonan untuk disembuhkan itu akan terjadi pada setiap orang. Jawaban yang Tuhan berikan bisa berlain-lainan satu dengan yang lain. Tapi yang pasti, Tuhan memiliki jawaban dari setiap permohonan anak-anaknya. Jadi kita tidak bisa memaksakan misalnya pengalaman iman kita harus juga sama dengan yang lain. Kita mengatakan bahwa saya dengan berdoa, saya dengan memohon, Tuhan sudah menyembuhkan saya. Kamu juga pasti bisa. Saudara, pengalaman iman setiap orang berbeda, jawaban Tuhan terhadap setiap orang juga berbeda. Saudara, kalau kita disembuhkan, maka kita tidak bisa memaksakan bahwa orang itu pun harus pasti Tuhan sembuhkan. Bahkan harus juga sembuh. Karena tadi, Tuhan pasti sudah memiliki jawaban dari setiap permohonan anak-anaknya yang sesuai dengan rencananya. Itulah iman kita. Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan tidak akan diam saja. Ada jawaban yang akan Tuhan berikan. Karena itu, satu hal yang sangat diperlukan ketika kita datang kepadanya adalah sikap percaya atau iman. Sehingga mampu menerima dan memahami jawaban yang Tuhan berikan, sembuh ataupun tidak. Pasti ada cara lain yang Tuhan nyatakan. Saudara-saudara, kisah orang lumpuh yang disembuhkan ini memperlihatkan sesungguhnya beberapa hal tentang hal tersebut. Tentang percaya dan kaitan dengan kesembuhan yang dia alami dan dampaknya bagi sekitarnya. Memang dalam hal ini
si lumpuh disembuhkan. Tapi bukan hanya si lumpuh yang disembuhkan. Orang banyak yang menyaksikan peristiwa itu sebenarnya juga boleh dikatakan disembuhkan. Dengan cara bagaimana kemudian mereka bisa memuliakan Allah. Dalam ayat 2 tadi dikatakan, dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Memang tidak dikatakan sudah berapa lama dia menderita itu. Hal ini dia dibawa ke depan Tuhan Yesus tentu didorong oleh kepercayaan mereka. Mereka di sini adalah orang-orang yang mengusung si lumpuh. Percayaan mereka kepada Yesus. Ya, bagaimana mereka berusaha mendekatkan si lumpuh kepada Yesus. Kalau kita ingat ada kisah yang serupa di mana ada teman-teman yang membawa temannya yang lumpuh diturunkan dari atap supaya orang lumpuh ini, temannya ini bisa ada pas di hadapan Yesus dan disembuhkan. Dan dalam hal ini pun Yesus melihat iman yang mereka miliki. Teman-teman yang membawa si lumpuh tadi. Dan ia pun berkata kemudian kepada si lumpuh, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Lalu dia melanjutkan, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Saudara, iman mendatangkan berkat keselamatan, yaitu pengampunan dan penyembuhan. Si lumpuh, kalau kita lihat, dia tidak peduli dengan percakapan antara Tuhan Yesus dan para ahli Taurat yang mempertanyakan apa yang Yesus katakan tentang dosamu sudah diampuni. Yang dia dan orang-orang yang membawanya hanyalah percaya bahwa Yesus dapat memulihkan mereka. Dan benar, dia menerima buah dari imannya, kesembuhan dan pengampunan dosa. Saudara, seperti saya katakan tadi, tidak hanya mereka saja, tetapi juga sebenarnya bagi banyak orang yang menyaksikan dan juga seharusnya bagi para ahli Taurat itu sendiri. Sayangnya, para ahli Taurat tetap mengeraskan hati untuk menolak memahami apa yang Yesus katakan dan menolak percaya kepada Yesus. Kalau kita perhatikan, berawal dari iman orang-orang yang membawa si lumpuh, kemudian iman si lumpuh itu sendiri yang kemudian bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang juga ikut kemudian memuliakan Allah. Dan bahkan bukan tidak mungkin mereka juga menjadi percaya kepada Yesus. Di samping itu juga, pada kenyataannya masih ada saja tentu yang mengeraskan hati dengan tidak percaya, mungkin karena minta bukti-bukti lebih lagi. Saudara, hidup beriman kita berawal dari percaya kita kepada Yesus Kristus, yang adalah penolong dan juru selamat. Dan itu pun hasil dari pemberitaan Injil dan juga mungkin pengalaman hidup dan iman orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena itu biarlah pengalaman hidup beriman kita juga boleh memberi kesaksian yang dapat mempermuliakan Allah bagi orang-orang sekitar kita, di mana tentu pada saatnya mereka juga boleh percaya dan kemudian mengalami kasih dan kuasa Allah dalam hidupnya. Saudara, tidak usah gentar dan kecewa ketika banyak orang yang masih mengeraskan juga hatinya. Tetapi bagi kita, tetap lakukanlah yang baik dan benar, sesuatu yang dapat mempermuliakan Allah melalui kehidupan yang Dia percayakan kepada kita. Kita lakukan sebagaimana yang Yesus ajarkan dan ingin untuk kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih kalau melalui firman Tuhan hari ini kami diingatkan bahwa hidup beriman kami menjadi pengalaman hidup
yang sungguh indah ketika kami boleh percaya kepadamu. Dan biarlah pengalaman hidup ini boleh kami persaksikan juga pada sekitar kami, sehingga mereka juga boleh melihat bagaimana Tuhan hadir, Tuhan dapat berkarya, dan juga Tuhan mengasihi mereka. Bapa, mampukan kami untuk kami dapat tetap melakukan apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan di dalam perjalanan hidup yang Kau percayakan pada kami setiap hari. Ampuni kami kalau kami seringkali gagal di dalam menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Tapi kami bersyukur pengampunan-Mu lah yang memulihkan kami untuk boleh kami kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Bapa, kami percayakan juga kehidupan kami sepanjang hari ini. Dengan segala tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan, kami mau percayakan di dalam pimpinan dan pertolongan-Mu saja, hingga kami dapat melewati hari ini juga dengan baik dan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh permohonan dan ucapan syukur kami ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.